Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Al-qail fi hadisihi jaddidu imanakum qalu kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah. Qala bi kasrati qawli la ilaha illallah al-hadis au kama qala. Wa qala azza min qail a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Al-ayah, sadaqallahul azim. Anak-anakku semuanya, kajian ya bunaya yang saya cintai dan yang saya banggakan. Pertama-tama alhamdulillah pada malam yang sangat mulia ini kita masih diberikan nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga sampai detik hari ini kita bisa menjalankan ibadah sholat maghrib secara berjamaah, kemudian bacaan-bacaan dzikir setelah sholat, kemudian berdoa, lalu ba'diyatul maghrib kita laksanakan, kemudian dilanjutkan dengan thalabul ilmi, kitab Taisirul Khalaq. Semoga amal yang sudah kita lakukan ini anak-anak betul-betul jadi amal yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap dicurahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana atas kehendaknya lah, yang mana atas bimbingannya lah, sehingga sampai detik hari ini kita menjadi orang-orang yang senantiasa berada dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku semuanya yang saya cintai, alhamdulillah kita melanjutkan pembahasan yang kemarin masih berkaitan tentang asbabut taqwa. Sebab-sebab agar kita bisa bertakwa ini banyak sekali ya. Kemarin sudah kita sampaikan ayyula khidul insan annahu abdun dalilun. Manusia ya, begitu banyak keterbatasan yang kita miliki ya. Makanya manusia adalah kelemahan, banyak mempunyai kelemahan-kelemahan ya. Kita tidak punya daya dan upaya ya, kecuali atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kita harus merasa bahwa kita itu hamba Allah ya, seorang hamba Allah yang butuh kasih sayang Allah. Makanya kita tidak layak jika kemudian menjalankan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Li'anna nasiyatah biyadi. Karena kita dalam genggaman kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua kemarin saya sampaikan anak-anak, ayyatadzakkaru ihsanallahi ilaih fi jami'il ahwal. Kita biar ketakwaan kita semakin baik anak-anak, hendaklah kita memperbanyak apa? Mengingat-ingat kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Sampai hari ini kita diberikan nikmat sehat, alhamdulillah. Diberikan nikmat panjang umur, alhamdulillah. Sehingga sampai detik hari ini kita bisa mengikuti taklim ya bunaya, sehingga diharapkan ingatan kita akan nikmat-nikmat Allah berikan kepada kita semuanya. Kita memperbanyak mengingat kebaikan dari Allah. Ini biar kita tidak menjadi orang yang mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadilah hamba yang senantiasa bersyukur kepada Allah. Jangan sampai kita menjadi orang yang mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bukti kita bersyukur kepada Allah sampai detik hari ini ya, kita tetap istiqomah mengikuti kajian-kajian ya bunaya. Semoga apa yang kita kaji malam ini senantiasa menggugah semangat bagi kita untuk senantiasa mengingat kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepada kita begitu banyak sekali fi jami'il ahwal, yang dalam sekabian piro-piro keadaan. Makanya wa man kana kadzalik la yambahi an tujhada ni'matah. Begitu banyak kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, makanya kita tidak pantas jika kemudian menjadi orang yang mengkufuri nikmat Allah. Kemudian berikutnya anak-anak, wa minha ayyatadzakkarul maut ya.
di samping memperbanyak mengingat nikmat Allah. Yang ketiga, agar kita bisa mewujudkan ketakwaan dengan sebaik-baiknya, ayyatadzakkarul maut, hendaklah kita senantiasa mengingat datangnya kematian. Anak-anak ya, kematian itu enggak pilih-pilih ya, ini kecil masih bayi, sudah dewasa, pemuda, pemudi, cewek, cowok, sudah tua, penyakitan, sudah opname. Kalau belum waktunya ajal tiba ya enggak mati. Tapi ketika waktunya ajal tiba, sehat pun bisa mati, betul? Iya, tidak nunggu sakit. Iya, karena ajal sudah tiba. Ibarat kontrak hidup kita sudah habis. Makanya hendaklah kita memperbanyak mengingat datangnya kematian. Kenapa kok kita disuruh memperbanyak mengingat kematian? Li'anna man 'alima annahu sayamutu wa annahu laisa amamahu illal jannah wan nar. Karena kita tidak tahu kapan kita meninggal dunia. Karena kita tidak tahu siapa yang dulu dari kita. Bisa saya, bisa kamu. Enggak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu. Yang penting kita persiapkan ya. Bagaimana agar kematian itu betul-betul kita bisa meraih husnul khotimah. Bagaimana ketika kita meninggal, kita diistimewakan Allah dengan sebutan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Itulah cita-cita kita semuanya. Walaisa amamahu ilal jannah winnar. Karena ketika kita mati ya, pilihan kita cuma dua. Kalau enggak masuk surga ya masuk neraka. Kalau kita sudah memperbanyak mengingat kematian, ba'asahu dzalik ilal amali sholihah, biar tergugah semangat untuk memperbanyak amal soleh, tentunya sesuai dengan kemampuan kita. Wa minal amali sholihah musa'adatul muslimin wa nadru ilaihim wa ainil alfi rahmah. Termasuk amal soleh diantaranya suka menolong umat Islam, suka menolong manusia, teman suka menolong teman, nggak malah jahil, malah bully, itu nggak boleh. Iya, kenapa? Karena perbuatan itu dicela, apalagi menghina pekerjaan orang tua. Ada nggak teman kita yang suka menghina? Oh, iku anakku itu nggak boleh. Meneng-meneng nyebut nama orang tua itu juga nggak biar nanti nggak emosi teman kita. Kalau sudah emosi marah, kalau sudah marah ngamuk, kalau sudah ngamuk ini lama-lama bertengkar karena gara-gara apa? Tersulut omongan apa? Ngomongno wong tua. Makanya nggak boleh ya. Makanya musa'adatul muslimin, hidupkan semangat untuk saling tolong menolong teman sesama teman. Tapi ya gitu, kamu minta tolong pinjam pulpen, tapi setelah dipinjami pulpennya nggak kembali. Lah ini susah. Pak, saya pinjam uang 1.000, tapi lupa nggak nyaur 1.000. Dikirain apa minta, padahal akadnya utang, itu juga nggak boleh. Pak, saya pinjam bukunya, tahu-tahu nggak dikembalikan, itu nggak minjam. Iya. Jadi menolong sesama teman, yang ditolong harus tahu diri. Pak, pinjam penghapus mas. Ya ambilan, barang diambil penghapusnya dibuang, nggak dikembalikan. Iya. Kira-kira yang rugi siapa? Yang memiliki penghapus. Boleh minjam tapi asal boleh ngutang asal disauri. Wa nadru ilaihim bi ainil alfi rahmah, melihat kepada sesama manusia, sesama umat Islam dengan pandangan kasih sayang dan pandangan kelembutan. Enggak boleh saling membenci, apalagi saling mencela. Lanjutannya wa amma samratuha fa sa'adatud dharaini. Wa amma samratuha pun utawi woi takwa. Buahnya takwa itu apa Pak Ustadz? Fa sa'adatud dharaini apa? Yaiku kebejan ono donya lan akhirat ya. Jadi buah dari takwa kita bisa meraih kedua
bisa meraih kebahagiaan, bahagia di dunia sekaligus bahagia di akhirat. Makanya anak-anak ya, kita berharap ya semoga buah takwa ini ya kita mampu betul-betul memilikinya sehingga kita tidak hanya sekedar bahagia di dunia tapi sekaligus bahagia di akhirat. Apa bentuk bahagia di dunia? Amma fid dunya anapun iku ing dalem ana donya fartifaul qadri mongko iku luhuri pangkat satu ya, mulianya kedudukan. Ini termasuk bahagia di dunia. Kamu besok jadi orang sukses mulia, semua orang menghormati, kamu datang dikawal, siapa itu? Angga, wow, Menteri Agama. Wah, ini kan mulia ini dikawal. Angga. Angganya alhamdulillah masih ingat. Kamu siapa? Amel, teman kamu dulu ngaji. Oh ya Mel, ini tak kasih uang, ceng. Amelnya seneng. Makanya kalau sukses harus ingat gak malah sombong. Sorry aku gak kenal kamu, gak level. Gak boleh anak-anak. Iya. Jadi buah di dunia irtifaul qadri. Semoga kalian sukses semuanya. Jadi pengusaha pulsa, pengusaha jajan, pengusaha aqua, pengusaha apalagi? HP, pengusaha laptop, terserah. Yang penting tapi jangan lupa kalau sukses saling membantu teman, gak boleh Ingat maling kundang. Ketika sukses orang tuanya datang, dia malah tidak mengakui orang tuanya, maka dikutuklah ya. Dikutuk menjadi apa? Batu, enggak jadi kodok. Tapi jadi itulah anak-anak akibat anak yang sombong tidak mengakui orang tua. Iya, enggak boleh ya. Dalam kondisi apapun kita harus wajib hormat berbakti kepada orang tua. Kemudian buahnya apalagi Pak waktu sabil mawadalan mengkoleh kesenangan minan nasi saking menungso ya, kita merasa bahagia senang bersama manusia ya, kita makhluk sosial ya harus baik kepada sesama manusia. Lianna sahibatakra krana stuhune wong kang anduweni takwa yu'adimu iku ngegungake ing sahibut takwa al asahiru sapa pira-pira wong cilik. Karena orang yang memiliki takwa ya dia senantiasa bisa memuliakan apa anak-anak memuliakan yang kecil ya. Tidak sombong mentang-mentang sukses itu enggak boleh, justru malah menolong orang yang enggak punya ya. Ini bukti dari sahibat takwa ya, memuliakan orang-orang yang kecil. Wa yahabulan wedi ing sahibut takwa wedi wa yahabulan wedi ing sahib al-akabiru sapa pira-pira wong gedhe dan takut kepada orang-orang yang punya kedudukan yang tinggi ya. Jadi sama orang kecil menolong ya, wa yahaba al-akabir wa yarahu kulla akilin wa yarahu lan weruh ing sahib sapa kullu akilin saben-saben wong kang duweni akal ana ustuhune sahib al aula sahibut taqwa al aula iku utama bil biri kelawan kebagusan wal ihsan lan pira-pira kebagusan. Dia mengetahui ya bahwa sahibut taqwa ya mengutamakan kebaikan dan kebaikan. Kemudian buah di akhirat bagaimana anak-anak? Wa amma fil akhirah ana penutai buah ing dalam akhirat fan najatu minan nar. Fan najatu moko utawi selamat minan nari saking neraka, selamat dari neraka. Wal fauzulan Mekole kebejan bituhulil jannati kelawan manjing swarga wa kafalan nyukupi sapa Allah al muttaqina ing wong kang padha takwa syarafan ya apa ni kemuliaane. Innallaha yaqulu fihi minna wa sunna Allah taala yaqulu ngucap sapa Allah fihi miku ing dalem perkarane wong takwa
ngucap apa? Innallaha ma'alladzina taqaw walladzina hum muhsinun. Buah di akhirat selamat dari neraka, kebahagiaan bisa masuk surga. Ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala ya bersabda memuliakan orang-orang yang bertakwa dengan firman-Nya, innallaha sunni Allah ma'alladzina iku tetep ing dalam sertane wong akeh ittaqau padha takwa sapa alladzina walladzina lan wong akeh hum utawi alladzina iku musinuna padha nglakoni bagus-bagus kabeh. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa dan bersama orang-orang yang senantiasa menjalankan amal baik. Semoga anak-anak ya di materi hari ini kita menjadi orang yang bertakwa, selamat ya, fannajatu minan nar wal fauzu bidukhulil jannah. Sekian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.